51. Flus. Jangan. Kumohon kembalikan uangku. Uang yang sudah kalah? Mana ada uang kalah dibalikin? Kalau begitu, main sekali lagi, ya? Lu masih punya uang? Bukankah rumah dan mobil sudah habis semua? Aku akan pinjam uang. Bukankah lu sudah pinjam ke semua kerabat? Bagaimana lu tahu? Bagaimana kalau lu potong saja kedua tanganku, lalu kembalikan sebagian uangku? Kita main 2 putaran lagi. Bawa orangnya kemari. Istriku, kenapa kalian kemari? Lu berani tidak mau pergi dari sini? Tentu saja aku harus panggil keluarga lu kemari. Suamiku, Aku tidak apa-apa. Jangan mendekat. suamiku. Apa benar kamu kalah 800.000 dari mereka? Istriku, aku minta maaf padamu. Mereka mengajakku minum. Tanpa sadar aku ditipu habis-habisan. Aku minta maaf padamu dan Xiao Bao. Kenapa kamu sebodoh ini? Aku juga tidak tahu. Satu malam saja aku sudah kalah sebanyak ini. Bukankah kamu bilang, kamu cuma main beberapa koin saja? Mereka menjebakku. Aku terlalu bodoh. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu memang kecanduan judi? Ternyata papa dijebak. Tak kusangka, aku dewa judi Gao Jin, setelah terlahir kembali, masih bisa menghadapi hal seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah dewa judi Gao Jin, yang berjaya di seluruh dunia, dan tak pernah kalah. Kedua tanganku disebut tangan dewa oleh media asing dari berbagai negara. Aku adalah pemenang abadi di meja judi, tapi aku juga tahu betul jurangnya. Sekali melangkah masuk, kau akan hancur selamanya. Berjudi sesaat, kalah seumur hidup. Menyesal saat terbangun, sudah terlambat. Tidak berjudi adalah kemenangan. Sepertinya, tempat ini tidak sederhana. Beraninya mereka mengincar papa. Benar-benar cari mati. Istriku, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak berjudi. Maukah kamu memaafkanku? Suami, kenapa kamu nggak bisa pikirin aku sama Xiao Bao sih? Istriku, kalau kamu nggak maafin aku bakal... Suami, Istriku, maafin aku salah banget sama kamu. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. jangan. Aduh, kalau mau ribut, ribut di luar sana. Jangan kotorin tempatku. Istriku, aku yang pantas mati. Aku nggak berguna. Suami, tenang dulu. Suami, kamu masih punya aku. Dan Xiao Bao. Pak, uang bisa dicari lagi. Pak yang salah. Pak minta maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari awal lagi. Nggak mungkin. Aku udah kehilangan semuanya. Mobil, rumah, semuanya udah habis. Nggak ada jalan buat balik lagi. Aku nggak pantas hidup. Suami, demi aku dan Xiao Bao jangan pernah lagi ngomong kayak gitu ya. Pak, 10 kali judi, 10 kali kalah. Jangan berjudi lagi. Wah, benar-benar 10 kali judi, 10 kali kalah ya. Bagus sekali kata-katamu. Anakmu jauh lebih pintar darimu. Satu-satunya cara sekarang adalah melawan judi dengan keahlian. Kalau enggak ada duit, jangan di sini. Usir mereka. Ayo pergi. Papa, kita harus terus berjudi. Kita harus terus berjudi. Xiao Bao, kamu ini ngapain sih? Boleh aja. Kalau kalian punya uang, lanjutin aja. Ini uang angpauku. Ada 100 di dalamnya. Oke. Keluarga kalian ini cukup menarik juga. Xiao Bao, Papa minta maaf padamu. Kita nggak usah judi lagi. Pulang aja ya. Aku nggak mau. Xiao Bao, kalau kamu terus begini, Mama bakal pukul kamu. Mama aja yang mainin kartunya gantiin aku. Xiao Bao, ya? Uang segitu. Mau buat apa sih? Lu nggak berani? Istriku, maafin aku. Aku nggak jadi contoh yang baik. Malah bikin Xiao Bao jadi buruk. Mau main juga boleh. Semua tamu kan harus dilayani. Biar kalian cepat mati akal juga. Pulanglah.
Ayah, ibu, dengar aku, cepat kemari. Xiao Bao, Taruhan awalnya cuma 3 koin. Main-main aja, nggak bakal rugi banyak. Keluarga ini pasti masih punya sesuatu. Habiskan saja semuanya. Bagikan kartunya. Taruhan awalnya sedikit begitu, tapi bisa bikin ayahku kalah semua hartanya. Pasti ada udang di balik batu di sini. Dengar apa kata tuan muda kecil, kan? Bagikan kartunya. Kita berdua. 3 set kartu. Pilih satu dulu. MA, apa Mama masih ingat apa yang ku bilang? MA, Mama nggak apa-apa? Mama nggak apa-apa. Cepat bangun dan pergi. Suamimu sudah kalah semua. Ada orang bikin onar di dalam. Cepat. Mama, Papa ditipu. Tidak apa-apa. Kita akan bawa papa pulang sekarang. Mama, nanti apapun yang aku lakukan, Mama harus bantu aku. Baru kita bisa dapat uangnya kembali. Cepat, cepat. Ayo pergi. Xiao Bao, kamu. Mama, percaya padaku, ya? Istriku. Aku bersumpah. Aku tidak akan berjudi lagi. Ayo kita pulang. Pria pecundang ini. Kalau dia bicara omong kosong lagi, lempar saja dia keluar. Baik, Kak Cuni. Aku, Kenapa bengong saja? Cepat ambil kartunya. Untung saja kemampuan khusus dari kehidupan sebelumnya ikut terbawa. Mata tembus pandangku bisa melihat nilai kartu apapun. Mama, pilih kartu itu. Bagaimana bisa dia? Dia malah memilih kartu terbesar. Apa ini hanya keberuntungan? Bagus. istriku, aku benar-benar tahu aku salah. Ayo kita pulang saja. Paling-paling kalah sekali lalu pergi. Oke, kamu bilang begitu ya. Main sekali saja. Cuma sekali ya. Mama tenang saja. Ada aku kok. Anggap saja untuk menghilangkan niat Xiao Bao. Agar dia tidak meniru hal buruk saat dewasa nanti. Papa, uang yang Papa kalahkan itu, kita harus ambil kembali dari meja judi ini. Ayo dong, cepat ambil kartu kalian. Kok masih main sama orang ini? Domba ini masih ada dagingnya. Biarkan mereka berutang dulu baru dilepas. Kak Gao tidak mungkin mau sekeluarga, mau balas dendam kan? Kami cuma main sekali. Istrimu itu, dia mau mengembalikan martabatmu loh. Jangan bikin suasana jadi tidak enak dong. Anak Kak Gao itu. Sampai mengeluarkan semua angpaunya. Memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Anak harimau ya harimau. Orang tua seperti apa, anaknya juga seperti itu. Mama, gimana sih cara main kartu ini? Aku juga tidak tahu. Kalian mau pasang berapa? Taruhan buta minimum. 3 koin ya? Taruhan buta 100. Taruhan buta 100. Aduh. Dia bahkan tidak tahu cara membaca kartu. Anak ini berani taruhan buta. Berani sekali di usia semuda ini. Taruhan buta langsung maksimal. Xiao Bao, ini tidak baik, kan? Tidak apa-apa. Kalau kalah, kita bisa langsung pergi. Kak Cuni, berapa taruhanmu? Aku tidak ikut. Ada apa denganmu? Kartu terbesar di meja sudah dipilih anak ini. Kita amati beberapa putaran dulu. Anggap saja ini jebakan. Ini berapa? Kamu menang 3 keping. Yeay, kita menang. Kita menang. Kakak Gao mau main lagi? Atau pulang ke rumah dan berlutut memohon ampun pada istrimu? Mama, lagi. Ayo, berikan aku kartu juga. Hari ini kita anggap saja main rumah-rumahan. Baik, Bang Bah. Bagus, kartu ini lagi-lagi yang terbesar. Aku taruhan buta semua. Asal kalah, drama ini bisa cepat berakhir. Mungkinkah kartu ini kartu besar?
Masih berani blind bet? Hahaha, lihat ini. Apa itu? Anak sapi baru tidak takut harimau. Aku ikut. Kakak ipar, aku akan menghormati seluruh keluargamu sekali ini. Ikut. Buka kartunya. Selamat ya, kakak ipar. Kamu menang lagi. Ah, Kamu menang lebih dari 200. Dengan taruhan sekecil ini, Papa tidak mungkin kalah sebanyak itu semalam. Pasti ada yang tidak beres di sini. Mama, kita akan kaya. Xiao Bao, Papa kalah banyak uang semalam. Ini tidak cukup untuk menutupinya. diam. Bukan giliranmu bicara di sini. Istriku, Kak Gao, jangan terburu-buru. Bukankah keberuntungan kakak ipar sangat bagus? Mama, kalau kita terus menang, apa kita bisa mendapatkan uang Papa kembali? Xiao Bao, kita jangan terlalu serakah. Judi ini, seperti lubang tanpa dasar. Berapapun uangmu, akan ditelan habis. Coba pikirkan. Uang yang papa mama cari dengan susah payah, langsung habis semua. Sakitnya hati. istriku, kalau aku sampai melakukan kebodohan ini lagi, potong saja kedua tanganku. Bukan giliranmu bicara di sini. Mama, aku tahu. Cepat kalahkan saja. Biar kita cepat pulang. Mama, maafkan aku. Ada aku di sini. Sulit kalah kalau ada aku. Lanjutkan bagikan kartunya. Kakak ipar, apa kamu selalu seberuntung ini di setiap putaran? Taruhan buta. Taruhan buta, taruhan buta. Semuanya taruhan buta. Semuanya taruhan buta. Putaran ini taruhan buta. Kamu jangan bercanda dong. Mama, kita menang banyak sekali. Mama, kita akan jadi orang kaya. Kakak ipar, kalian hebat sekali ya. Menang 18 putaran berturut-turut. Harusnya cuma keberuntungan. Tolong hitung, berapa banyak uang yang dimenangkan ini? Kamu menang lebih dari 7.000. Bisa menang karena bandar ini umpan yang sengaja mereka kasih. Memancing korban biar menang kecil dulu, terus mereka ngontrol jalannya permainan, bikin kita kalah semua. Kok enggak benar? Ya, aku udah menang berkali-kali, tapi cuma menang 7 ribuan. Terus, kok kamu bisa kalah sebanyak itu? Kok kamu bisa kalah sebanyak itu? Aku juga nggak tahu kenapa. Begitu emosi, langsung kalah semua. Enggak mungkin, dong. Awalnya aku juga menang terus. Aku kira lagi hoki. Enggak nyangka, setelah itu, Keserakahan memang sulit dihilangkan. Selalu menang di awal, kalah di akhir. maafin aku salah. Jangan ngobrolin masalah rumah tangga, dong. Kalau mau main, lanjut bagi kartu. Putaran ini, aku blind bet semua. Aku salut banget sama kemampuan dan keberanian kakak ipar. Putaran ini, aku nggak ikut. Cuma kebetulan hoki aja. Tunggu dulu, kakak ipar. Gimana kalau kita main yang lebih gila? Taruhan dasarnya tetap 3 koin. Tapi taruhan tambahannya bisa berkali-kali lipat. Gimana? Mau ikut? Jangan, sayang. Aku ingat sekarang. Tadi malam aku seperti ini. Terlalu banyak menaikkan taruhan. Pertama kalah mobil. Lalu rumah. Kak Gao. Kalian bukan orang bodoh, kan? Maksud lu apa? Dengan taruhan dasar segini. Meskipun menang terus 7 hari 7 malam, kalian tetap tidak akan bisa memenangkan kembali 800.000. Aduh, kalau begini terus, memang tidak akan balik modal. Istriku, jangan dengarkan dia. Jangan pernah menaikkan taruhan. Uang sekolah Xiao Bao. Biaya operasi ayah. Aku tidak serakah. Aku main sekali lagi. Ya, sekali saja. Cukup kembalikan sepertiga uangnya saja. Aduh, aku juga capek. Kalau kalian tidak mau main begini, aku tidak akan ikut lagi. Aku juga tidak main lagi. Istriku, ayo kita pulang. Mama, ayo kita lanjutkan main. Apa yang kamu bilang?
Konyo, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau tidak dilanjutkan, aku tidak akan sekolah lagi dan akan kabur dari rumah setiap hari. Anak kecil tapi kecanduannya besar juga ya. Kak Gao, keluarga lu emang luar biasa ya. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Nggak bisa mainnya? Gue cuma bilang anak lu itu lebih hebat dari bapaknya. Lo, coba lu ngomongin anak gue lagi. Sudah, jangan bertengkar. Xiao Bao, kenapa kamu melakukan ini? MA, aku bisa lihat ukuran kartunya. Apa? Mama harus percaya sama aku. Setiap kartu poker di mataku itu transparan. Kamu serius? Nggak bohongin Mama? Serius, aku nggak bohong. Sayang, jangan pasang taruhan. Kita masih bisa mulai dari awal lagi. Lu jangan berisik. Gue nggak mau ngomong sama lu sekarang. Sayang, Mama, lihat ke sana. Akan keluar 336. Buka nggak? Buka. Buka. 336. Dan kartu kita 8, 9, K. Xiao Bao. Ternyata aku bisa menang terus. Semua karena Xiao Baoku. Mama jangan takut. Xiao Bao akan melindungi Mama dan Papa. Hei, hei. Ada apa ini? Keluarga kalian lagi main drama ya di sini. Kita lanjut. istriku, kenapa kamu masih mau lanjut? Kita sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Ayo dong. Kalian takut ya? Ikan sudah kena pancing. Mau digoreng atau dikukus? Gimana kalau 1 ikan 3 cara masak aja? Kalian tamat. Kita lanjut ke putaran berikutnya. Karena kakak ipar mau main. Putaran ini biar aku yang kocok kartunya. Cepat sedikit. Oke, Paman Buta, kocok aja. Nanti. Kalian sekeluarga akan tahu rasa. Tangan bayangan tersembunyi, menggabungkan teknik mengocok, membagi, dan menyembunyikan kartu. Bisa mengocok kartu bagus yang diinginkan, langsung ke tangan. Bahkan bisa menyembunyikan kartu tanpa suara. Sudah selesai dikocok. Ternyata di sini, aku bertemu teknik seperti ini. Sayangnya, di depanku ini cuma pamer keahlian di depan ahlinya. Xiao Bao. Mama, tenang saja. Ada aku di sini. Ayo pasang taruhan. Ayo tangkap mereka. Keluarga ini, kayaknya udah nggak ada apa-apanya lagi. Sekecil apapun kaki nyamuk, tetap daging. Telan aja sekalian kulit dan tulangnya. Kayaknya kita nggak bisa biarin 2 orang ini. Di kehidupan sebelumnya, semua uang yang aku menangkan dari judi, aku sumbangkan untuk amal. Karena aku sudah melihat banyak orang kehilangan segalanya. Bahkan yang lebih parah, keluarganya hancur. Makasih, bos, sampai ada yang meninggal. Para penipu yang membuat jebakan ini, mereka bukan berjudi, tapi sedang merajut jaring. Setiap putaran, mereka menunggu mangsanya masuk ke dalam. Sayang, ayo kita pulang. Sayang. Kayaknya mereka mau beraksi. 1000. Aku juga 1000. Xiao Bao. Kartu ini kayaknya kecil banget. Ikut. Mama percaya sama kamu. Kartu ini udah aku kocok sendiri. Kamu nggak akan dapat kartu besar. Aku juga ikut. Oke kalau gitu. Aku pasang lagi 10.000. Aku juga ikut. Tapi kakak ipar, kayaknya lu udah gak punya uang sebanyak itu deh. Chipnya kurang, kan? Gak apa-apa, kita bisa pinjam. Suamiku kalah 800.000 semalam. Jadi aku pinjam 800.000. Udah ditandatangani. Kita lanjut. Oke deh, kakak ipar. Karena lu berani banget. Kalau gitu kita bakal temenin sampai akhir deh. Kakak ipar, mau ikut taruhan? Semua chip ini, aku ikut. 800.000. Aku all in.
Ada apa ini? Main segede ini. Gila kali ya? Kakak ipar, lu ini sekali main langsung all in 800.000. Kenapa? Gak boleh? Tentu saja boleh. Tadi kan udah dibilang. Taruhan tanpa batas. Boleh pasang taruhan besar. Sayang, lu bisa tenang dikit gak sih? Diam. Aku harus menang kembali apa yang lu kalahkan semalam. Ternyata memang satu keluarga ya. Sifatnya mirip semua. Baru menang dikit udah sombong. Sayang, apa yang lu lakukan ini terlalu berbahaya. Sekarang kamu tahu bahayanya. Kalau kamu datang lagi ke tempat seperti ini, jangan panggil aku istrimu lagi. Lepaskan aku. Bang Gao, jangan melanggar aturan ini. Kalian semua penipu. Kalian bukan manusia. Kakak ipar belum tentu kalah di putaran ini. Kenapa buru-buru? Pasti bisa menang. Sayang, cepat bawa Xiao Bao pergi. Chip sudah di meja. Sudah terlambat untuk pergi. Jangan banyak omong kosong. Ikut atau tidak? Ikut. Karena kakak ipar begitu berani, kita harus ikut. Ambil kartuku. Di kartu ini ada 800.000. Itu tabunganku selama ini. Mama, jangan takut. Kamu juga terbawa emosi. Teknik mengocok kartuku sangat sempurna. Tidak pernah ada kesalahan selama 10 tahun. Dia tidak bisa menipuku. Putaran ini, aku tidak ikut. Kalian main saja. Maksudnya apa? Tidak sanggup main dengan uang segini. Aduh, Bang Tianba. Aku berhenti selagi untung. Putaran ini, cukup dengan kartu ini. Baiklah. Kalau begitu, aku buka kartunya. Seri. Wah, ternyata seri terbesar. Pasti kalah. Keluarga ini pasti akan kalah sampai bangkrut. Selesai. Kartu sebesar itu. Orang ini benar-benar mencuci kartu besar untuk dirinya sendiri. Kakak ipar, lu udah menang banyak putaran. Sekarang giliran gue menang, kan? Bukan gue mau bilang ya, kakak ipar. Putaran ini, lu memang terlalu gegabah. Kalian semua bukan manusia. Kalian semua penipu. Khusus menipu keluarga kami. Kalian akan mendapat balasan. Kak Gao, kami tidak pernah memaksa. Keluarga lu main kartu, kan? Ini namanya suka sama suka, oke? Kalian semua tukang tipu. Kalian semua bukan manusia. Kak Gao, jangan sembarangan bicara. Kalau tidak, lidah lu akan kami potong. Baru boleh pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini bagaimana? Mama, jangan takut. Ada aku. Lu yakin? But, buka kartunya dong. Kartu sekecil ini pasti kalah total lah. Buka kartunya. Buka kartunya. Buka. Buka, buka, buka. Buka dong. Emma, jangan takut. Kita pasti menang. Ronde ini kita pasti bisa menang. Kalian pasti kalah. Jangan coba-coba menggertak. Istriku, Xiao Bao. Aku sudah mencelakai kalian. MA, buka kartunya. Baik. Aku akan bertindak. Sudah saatnya kalian melihat. Keahlian kartuku yang tak terkalahkan. Di kehidupan sebelumnya, aku menjelajahi 4 penjuru dunia. Satu kartu menentukan segalanya. Cepat buka kartunya, Mbak. Xiao Bao. Tidak mungkin. Tris. Kita dapat Tris. Sial, keberuntungan ini benar-benar. Luar biasa. Aku sudah bermain bertahun-tahun, baru kali ini melihat situasi seperti ini. Xiao Bao. Kita menang, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kartu ini aku susun sendiri. Yang kuberikan padanya jelas kartu acak. Kok bisa jadi Tris? Sudah kususun dengan baik.
10 tahun ini aku tidak pernah kalah. Ternyata aku kalah dari wanita ini. Ada apa ini? Apa kita bertemu master dari dunia bawah? Tidak mungkin, kan? Aku mengawasinya sepanjang waktu. Tangannya tidak bergerak sama sekali. Apa mereka selama ini berakting? Pura-pura lemah padahal jago? Istriku, ayo, jangan main lagi, ya? Aku tidak akan berjudi lagi. Xiao Bao, ayo kita pulang. Tunggu, Kalian mau apa? mau apa? Kakak ipar. Tris MU ini agak mencurigakan, ya? Apa wanita ini curang? Tidak terlihat seperti itu. Kalian tidak bisa menerima kekalahan, ya? Kalau kalian tidak ada masalah, ya periksa saja kartunya. Periksa kartu. Kenapa masih diam? Periksa kartunya. Tunggu, atas dasar apa kalian memeriksa kartu? Atas dasar apa? Atas dasar kedua mataku ini. 10 tahun ini aku. Udah banyak penipu yang ketangkep di sini. Nggak nyangka, ya. Cewek ini bisa juga nipu. Bikin Bang Tian marah. Uang yang mereka menangkan tadi harus dikembalikan beserta bunganya. Kalian punya bukti apa? Betul, waktu kalian menang. Kenapa nggak diperiksa? Nggak adil banget, kan? Kalian ini cuma panik. Kalian nggak terima kalah, kan? Kenapa? Nggak boleh. Ya, kami dapat kartu bagus. Gimana menurut kalian semua? Bener, kan? Betul, betul. Dia nggak terima kalah, nggak terima kalah. Aku nggak terima kalah. Kalau Tris MU itu bersih, aku potong tanganku di sini juga. Bang, jangan emosi. Aku lebih hafal kartu daripada cewek. Trisnya dia pasti hasil nipu. Oke, kamu yang bilang begitu, ya. Tapi kalau kartu ini memang ada kecurangan. Kalian sekeluarga malam ini akan keluar dari pintu ini dalam keadaan mati. Suami, jangan bertaruh dengannya. MA, jangan panik. Ted, Buka. Buka. Kalian menjebak dan menipu orang. nanti aku akan membuat. Kalian membayar mahal. Buka. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Bang Ba, ada apa ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dasar anjing. Apa ini ulahmu? Demi Tuhan, Bang Ba. Aku tidak berani. Mungkinkah wanita ini benar-benar seberuntung itu? Mendapatkan Tris? Ternyata Bang Ba tidak bisa menerima kekalahan. Ya? Kartu sudah kamu cek. Kami tidak curang, kok. Semua orang juga melihatnya. Sialan. Pergi. Bang Ba, sesuai aturan. Bukankah kamu harus meninggalkan tanganmu? Aduh, kenapa serius banget sih, Kak Gao? Tidak bisa diajak bercanda sedikit pun, ya? Malam ini, masalah ini, kita anggap saja salah paham. Ambil saja uang ini. Gimana menurut lu? Kakak Gao. Ambil saja uang ini. Kita beneran boleh pergi? Tentu saja boleh. Sayang, kita sudah dapat kembali uang yang kalah. Ayo kita pergi. Oke. Cuma segini doang? Kalau mereka nggak pergi, mereka bakal kalah sampai bangkrut. Tian Ba dan Chuni, duo maut merah putih ini, sudah belasan tahun bermain di berbagai tempat. Siapapun yang berani melawan mereka, paling ringan tangan atau kaki putus, paling parah menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Tian Ba yang bertanggung jawab bicara, Chuni yang bertanggung jawab memberi bantuan. Tapi, Tidak ada yang pernah melihat lagi mereka yang menerima bantuan itu muncul di sini. Maksudnya apa ini? Sayang,
Ayo cepat pergi. Ayo, kita pulang. Bang Tian, kita boleh pergi sekarang? Jangan buru-buru pergi dulu. Sudah kuduga. Orang-orang ini nggak bakal diam aja biarin kita pergi gitu aja. Lagi hoki banget nih, Mbak. Nggak main satu ronde lagi kurang sopan dong. Aku nggak mau main lagi. Nggak bisa gitu. Mau ngapain kalian? Main satu lagi, Mbak. Kalau nggak mau. Nggak ada satupun yang bisa keluar dari sini. Kami beneran nggak mau main. Emang kenapa? Udah menang mau kabur gitu aja. Bang, kasihanilah kami. Kami cuma mau ambil balik modal kami aja. Nggak bisa gitu. Tolonglah, jangan persulit kami. Sisa uang ini, anggap aja sedekah buat kami. Biarin kami hidup. Uang yang kami ambil itu uang keringat. Anak-anak masih butuh uang sekolah. Jangan sok kasihan di depan gue. Lagian mana ada hal semudah itu di dunia ini. Semua ini buat lo, boleh? Sisanya, anggap aja sedekah biar kami bisa hidup. Boleh? Cuma ambil setengah dari modal Bang Tian, tolonglah sedikit. Aku tidak mau uang kalian. Asal kalian bisa mengalahkanku sekali lagi. Kalian boleh pergi kapan saja. Keluarga ini cuma lagi beruntung aja. Dengan keahlianku ini, belum ada yang bisa menang dan pergi. Orang-orang ini tidak tahu malu. Meskipun menang lagi, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kalian sudah memikirkannya baik-baik? Ini kan melanggar aturan main? Tidak membiarkan orang pergi. Apa bedanya dengan bandit? Apa semua orang yang menang uang tidak boleh pergi? Menurut kalian, ini masuk akal tidak? Dasar bocah? Ngomong apa sih? Xiao Bao, jangan bicara lagi. Mama tidak apa-apa. Kita main satu putaran lagi. Biarkan dia kalah dengan lapang dada. Baik. Oke. Aku akan main dengan kalian. Kita bisa menang tadi, itu cuma keberuntungan. Sudahlah, jangan ikut campur. Oke. Kakak ipar memang belak-belakan. Tidak bertele-tele, langsung saja. Kak Gao, kakak, kamu berani juga ya? Punya nyali juga. Ambil kartu baru. Kakak, gue mulai kocok kartunya ya.
Tangan kiri menutupi, tangan kanan menyembunyikan kartu. Tian Ba sudah mengocok kartu sesuai keinginannya. Potong kartunya. Teknik membalik kartu. Trik yang biasa dipakai penipu. Sebenarnya, dipotong pun percuma. Kakak, gue mulai bagikan kartunya ya. Sekarang, hasilnya sudah ditentukan. Ternyata Tris. Orang ini, apa yang dia rencanakan? Istriku, 3 kartu as di naga emas, itu adalah Tris tertinggi. Mengalahkan segalanya, kita menang. Kecuali Tian Ba punya 2, 3, 5. Tapi kemungkinannya sangat kecil. 2, 3, 5 adalah satu-satunya kartu yang bisa mengalahkan Tris As. Kartunya adalah 2, 3, 5. Ini jebakan. Bang Tian, kita all in di putaran ini. 1 putaran menentukan kalah menang. Bagus. Kakak Gao memang jantan. Ada apa dengan Gao Shan ini? Buruan banget mau nyerahin uang. Dia punya Tris. Kita sudah sepakat. Menang atau kalah, kalian harus biarkan kami pergi. Gak masalah dong. Gue Tian Ba, kalau berani bertaruh, harus berani kalah. Bang Gao, kakak ipar ini, dapat kartu bagus apa ya? Sepertinya gue harus ucapkan selamat duluan ke kalian. Kartu kecil, kartu kecil. Giliran Bang Tian. Bang Gao berani banget. Gue gak mungkin bikin suasana jadi gak enak dong. Gue ikut. Bang Ba ini gak lihat kartu. Langsung ikut semua ya? Ini kan naga emas. Yang penting siapa yang paling berani. Karena Bang Gao berani banget. Gue pasti akan ikut sampai akhir. Kita sudah all in. Chip Bang Tian gak cukup kan? Siapa bilang gak cukup? Gue masih punya 3 tempat cuci mobil. All in semua. Lu mau main sekejam itu? HMPH, tunggu saja gue menjaringnya. Tunggu, 3 tempat cuci mobil. Total nilainya cuma beberapa ratus ribu. Masih jauh dari cukup. Gimana? Mau ikut lagi atau enggak? Siapa bilang aku nggak ikut? Kalau enggak sanggup, mending nyerah aja. Ayah ini benar-benar gampang banget diatur-atur. Enggak sadar diri. Peninggalan leluhur. Paling enggak ratusan ribu. Paman buta, lu beli ini di pasar barang antik, 300 perak, kan? Dasar bocah kurang aja. Apa yang lu omongin? Kelihatannya bahkan enggak seharga 300 perak. Siapa yang berani ketawa lagi? Akan kubuat gigi kalian rontok semua. Bang Tian, cuma pakai barang palsu. Buat nipu kita? Paman buta, kalau begini terus, kita pulang aja. Bang Tian, jangan-jangan lu. Udah nggak punya uang? Gao Shan ini makan. Apa sih? Kok berani banget? Berani nantang Tian Ba begitu. Istrinya pasti dapat kartu bagus, kan? Siapa bilang aku nggak punya uang? Di kampung halaman, aku masih punya rumah baru buat nikah. Harga pasar 500 ribu. Dan juga brankas pribadiku. Uang yang dimenangkan tidak sedikit. Semuanya ada di sini. Paling tidak ada 100 ribu lebih, kan? Sepertinya orang ini sudah siap mati-matian. Bagaimana? Apa aku masih pantas duduk di meja judi ini? Sekarang bisa dilanjutkan? Paman buta, matematikamu jangan-jangan diajari guru olahraga, ya? Dasar bocah kurang ajar. Ngomong apa sih kamu? Kalau semua uang ini dijumlahkan, tetap saja tidak cukup. Anak itu benar. Memang tidak cukup. Paman tidak mau curang, kan? Sudah, jangan bicara lagi. Namanya juga omongan anak kecil. Bang Ba,
Hitunganmu ini lebih parah dari bocah ini. Maksudmu apa? Jangan pura-pura bodoh. Cepat pinjami aku sedikit. Bang, omongan apa itu? Jelas-jelas kamu sendiri yang ingin bertanding dengan Kak Gao. Putaran ini. Kok malah menyalahkanku? Omong kosong. Kalau bukan karena kamu serakah tak tahu diri, apa aku masih perlu menguras semua hartaku? Masih pura-pura polos sama aku? Bang. Kamu menyakiti dia. Kartuku ini kartu dewa. Pasti menang. Nanti aku kembalikan 2 kali lipat. 2 kali lipat? Kita bagi berapa? 50-50. Tidak cukup. Aku mau 60%. Oke. Tidak masalah, tunjukkan kemampuanmu. Kalian sudah selesai berunding belum? Hari sudah mulai gelap. Anakku, besok masih harus sekolah. Aduh, kakak ipar. Kenapa buru-buru? Ini kan cuma masalah uang. Ini semua dan juga toko laundry itu, semua orang tahu. Bisnisnya bagus sekali. Bagaimana? Kali ini cukupkan. Bibi, kalau semua ini digabungkan, tidak seberapa juga. Kamu masih berani mengejek paman buta? Kalkulasimu jelek. Kamu lebih parah darinya. Aku masih punya beberapa hektar tanah di kampung halaman. Ini pasti cukup kan? Aduh, lumayanlah, cukup. Bocah sialan ini. Xiao Bao, jangan bicara sembarangan. Aku tahu, MA. Gimana? Bisa kita mulai sekarang? Mama, guru bilang, orang itu harus pegang janji. Tidak bisa cuma omong kosong. Orang-orang ini cuma asal bicara. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Gampang saja, suruh mereka tanda tangan dan cap jempol. Itu saja. Oke. Bocah, tahu juga ya cara simpan bukti. Terus kenapa? Aku tidak mungkin kalah. Bang Tian, tolong kalian, buat surat perjanjian. Gimana? Harus pakai cap jempol juga? Aku juga mau. Cepat tanda tangan. Ada apa ini? Tenang saja. Kalau uangnya sudah di tangan, aku akan kasih kamu 2 kali lipat. Mereka sudah mempertaruhkan segalanya. Keluarga kita juga tidak punya jalan mundur lagi. Pertarungan hidup mati ini baru saja dimulai. Kartu di tangan Mama adalah Tris A. Itu adalah kartu teratas di naga emas. Kartu Tianba adalah 2, 3, 5. Itu adalah satu-satunya kartu yang bisa mengalahkan Tris A. Orang ini memang benar-benar penipu ulung. Dia membuat jebakan kartu yang sangat rapi. Sayangnya, dia bertemu dengan aku, si ahli pembongkar jebakan ini. Beraninya. Lu curang dan menjebak orang. Sekarang lu akan membayar harganya. Kakak ipar, sekarang kalian puas? Bisa dimulai sekarang. Wanita duluan. Lu buka kartu duluan. Aku harus segera mengganti kartu Mama. Kalau tidak, pasti kalah. Terlalu lemah. Aku tidak bisa mengganti kartunya. Benar-benar terlalu lemah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Selesai. Apa akan gagal? Istriku, jangan panik.
Cepat buka kartunya. Saatnya memanen. Menang. Kita menang. Kita akhirnya bisa pulang. Sialan, wanita ini keberuntungannya bagus sekali. Dapat tris 2 kali berturut-turut. Peluang ini lebih kecil. Daripada memenangkan lotre utama. Kakak ipar, ini cukup hebat. Pemenang sudah ditentukan. Sudah waktunya bereskan keluarga ini. Tianba, kau kalah. Kalau berani bertaruh, harus berani kalah. Kartu ini tris. Ini kartu dewa. Tapi kenapa kau pikir kartuku kecil? Meskipun kau straight flush, tetap tidak bisa mengalahkan tris ini. Atau jangan-jangan kau pikir kau dapat 2, 3, 5? Siapa tahu? Tidak mungkin. Apa Bang Tian benar-benar dapat? Kemungkinan 2, 3, 5 hampir 0. Dia mimpi. Apa kali ini benar-benar akan kalah? Nasib keluarga ini juga karena aku. Xiao Bao. Ada apa ini? MA, maafkan aku. Kekuatanku gagal. Kartu paman buta itu memang 2, 3, 5. Apa? Maaf ya, semuanya. Kartu di tanganku ini spesialis makan tris. Kartu ini spesialis makan tris. Kalian yang kalah, ya. Kalian sekeluarga ini, jangan terlalu sombong jadi orang. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Tidak mungkin. Tidak peduli berapa putaran lagi. Kalian pasti akan kalah. Bagus sekali. Bagus sekali. Bang Ba? Dia dapat kartu sebagus ini. Pantas saja dia berani mempertaruhkan rumah dan toko, dan membujuk Kak Chuni untuk bertaruh. Bang Tian benar-benar sangat beruntung. Tunggu sebentar. Ini bukan 235. $238. 235 ku. Kok bisa jadi 238? Ada apa ini? Hanya beda 1 angka. Ini adalah berkah dari surga untuk keluarga Gao. Menang. Ternyata kartunya sudah ditukar ke sisinya. Kekuatanku tidak pernah gagal. Xiao Bao. Kali ini kita benar-benar bisa pulang. Dia menang. Dia benar-benar menang. Kok bisa jadi 238? Astaga. Aku percaya omong kosongmu. Bahkan uang pemakamanku pun sudah kupertaruhkan. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Cukup. Wanita ini curang dan menukar kartuku. Wanita ini curang. Dia menukar kartuku. Aku tidak. Jangan menuduh sembarangan. Kartu-kartu itu kamu yang kocok. Dan kamu juga yang membagikannya. Istriku bahkan tidak menyentuhnya. Apakah itu memotong kartu atau Kak Rong yang memotongnya? Aku juga bisa bersaksi. Kak Rong sama sekali tidak punya kesempatan menyentuh kartu, apalagi curang. Tidak mungkin. Permainan ini sepenuhnya di bawah kendaliku. Tidak mungkin ada perubahan. Mungkinkah aku yang salah? Paman buta. Ada menang, ada kalah. Apa ibuku tidak boleh menang? Betul. Menuduh juga butuh bukti. Bukti? Aku punya bukti. Tentu saja aku punya bukti. Apa Kak Tian mau ingkar janji? Untungnya ada anak kecil ini. Sebagai saksi tertulis. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Cukup. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Nona, sekarang semua uang ini milik kalian. Uang. Uang itu uangku semua. Kembalikan uangku. Uangku.
Sialan, Tianba. Kalian curang dan menjebak orang untuk menipu uang. Jangan biarkan dia kabur. Ini semua bukti. Ini semua uangku. Mama, aku sedikit lapar. Ayo kita pulang. Terima kasih, Xiao Bao. Ayo pulang, Mama akan siapkan makanan enak untukmu. Ayo, pulang, ayo. Tuan Tianlong, kami sudah menemukan identitas Chen Rong. Tuan Tianlong, Chen Rong hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Jadwal hidupnya teratur, dan tidak ada perilaku yang tidak biasa. Chen Rong ini menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tianba dan Chuni adalah penipu ulung yang berpengalaman di tempat itu. Mereka berdua bekerja sama dengan baik, dan jebakan mereka sangat canggih. Entah berapa banyak penjudi yang jatuh ke dalam perangkap mereka, akhirnya kehilangan semua harta, dan keluarga berantakan. Chen Rong bisa memecahkan jebakan itu, mampu melakukan trik kartu yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Wanita ini pasti punya jurus Tianmen. Terus selidiki lebih dalam. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Baik. Tuan, Identitas Chen Rong tidak sesederhana itu. Dia kemungkinan besar adalah murid terakhir Dewa Judi Gao Jin, mewarisi 12 jurus pamungkas Tianlong, yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Karena dia menyembunyikan kemampuannya, aku akan memaksanya menunjukkan jari dirinya. Hahaha. Kakek Jin, di wilayah Lin Tianlong baru-baru ini muncul seorang wanita ahli misterius. Dia mencetak rekor kemenangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bisa menang besar dari Tianlong. Siapa dia? Chen Rong, seorang ibu rumah tangga biasa. Ini foto dia yang diambil di lokasi. Wanita ini terlihat tidak ada yang istimewa. Kudengar, bahkan dengan kamera berkecepatan tinggi yang diperlambat 10 kali, tidak ditemukan sedikit pun celah darinya. Tangan wanita ini, saking cepatnya, kamera pengawas pun bisa terkecoh. Seseram itu? Mungkinkah dia? Kakek Jin, kami curiga, dia adalah orang yang kakek cari-cari, pewaris 12 jurus pamungkas Tianmen. Apa? Jurus pamungkas Raja Penipu muncul kembali. Kali ini kita harus mengikutinya. Maksud kakek Jin adalah... Kumpulkan semua orang. Siapkan 70% hadiah besar. Besok pagi-pagi, semua ikut aku berangkat untuk menemui Dewa Judi ini. Baik, kakek Jin. Sudah menyelidiki dengan jelas informasinya? Jin Yutang baru saja memberi kabar. Teknik penipuan Chen Rong sangat luar biasa. Semua rekaman CCTV menunjukkan dia tidak curang. Ternyata tidak menunjukkan celah sedikit pun. Kecuali dia menguasai 12 jurus pamungkas Tianmen. Tapi sebelum guru meninggal, tidak meninggalkan teknik rahasia apapun. Jurus pamungkas Tianmen, bagaimana bisa jatuh ke tangan seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Waktu tidak cukup, Liu Li. Saya siap, Tuan. Segera ikut saya ke bandara. Saya ingin bertemu langsung dengannya untuk melihat kemampuannya. Baik, Tuan. Kali ini saya harus segera menemukan orangnya. Penerus Tianmen telah muncul. Kita harus menyambutnya secara langsung. Sayang, kali ini kita benar-benar untung besar. Bukan cuma bunga pinjaman yang kembali. Bahkan uang simpanan Tianba juga kita menangkan. Gao Shan, aku ingin kamu bersumpah. Seumur hidupmu tidak akan pernah lagi menyentuh judi. Sayang, tenang saja. Setelah melewati ini, rasanya seperti kembali dari gerbang neraka. Aku jadi sadar. Di meja judi mana ada pemenang? Semuanya adalah iblis pemakan manusia. Yang tidak menyisakan tulang. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, seumur hidupku, mungkin tidak akan bisa keluar dari masalah ini. Bukan aku. Kita bisa menang malam ini. Karena Xiao Bao. Hah? Dia yang mengubah kartu Tianba. Mana mungkin? Bagaimana bisa ada orang di dunia ini bisa melakukan hal seperti itu? Apa Xiao Bao sekuat itu? Malam ini kita
bisa keluar dari tempat itu. Bukankah itu bukti terbaik? Apa kamu masih belum mengerti? Apa yang terjadi barusan? Memang sangat aneh. Tunggu. Mungkinkah kartu terakhir Tianba benar-benar 235? Di kasino tidak ada keberuntungan. Apa kamu benar-benar berpikir keberuntunganmu sebagus itu sampai bisa dapat ris as? 3 as sebelumnya. Juga Xiao Bao yang melakukannya. Tidak mungkin, kan? Benar-benar Xiao Bao yang menyelamatkanku? Tidak salah lagi. Itu Xiao Bao. Papa. Lautan judi tak bertepi, kembali ke jalan yang benar adalah pantai. Tangan-tangan kotor seperti Tianba dan Chunni, ibarat ular beracun tak terlihat, akan melilit mangsanya tanpa suara. Sedikit demi sedikit menguras habis harta, martabat, dan bahkan seluruh hidup korbannya, hingga tak tersisa. Hampir saja. Keluarga kita hancur karenanya. Berantakan. Terlilit utang. Di balik setiap meja judi, adalah keluarga-keluarga yang hancur tak terhitung jumlahnya, dengan ratapan keputusasaan. Papa, Mama, akhir-akhir ini kota kita kebanjiran, parah banget. Aku mau uang ini dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, Mama ikutin kamu aja. Kita bantu semampu kita. Orang-orang yang membutuhkan. Anakku yang malang. Sekecil ini sudah tidak punya. Ayah. Tante, ini buat adikmu, beli makanannya. Ini? Sedikit dari kami. Kami tidak pantas menerima ini. Kak, terima aja ya. Ini buat anak-anak. Sini. Cepat, cepat. Terima kasih, kakak. Sini. Ayo, semuanya minum bubur. Terima kasih, bos. Oke, jangan buru-buru ya. Satu persatu. Semua dapat, semua dapat. Jangan buru-buru. Semua dapat. Ini punyamu. Minum pelan-pelan. Kalau kurang, masih ada di sini. Mama sudah bekerja keras. Mama tidak merasa lelah. Xiao Bao, kamu sudah besar. Sudah tahu cara membantu orang lain. Uang ini berlumuran darah dan air mata. Seharusnya digunakan untuk menghangatkan hati orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kamu benar. Ayo kita pulang. Mama akan membuatkanmu iga babi asam manis kesukaanmu. Yeay, Mama yang terbaik. Mama. Papa mana? Dia, sesuai permintaanmu, pergi menyumbangkan sisa uangnya. Tapi seharusnya dia sudah kembali, kan? Halo? Kamu Chenrong, kan? Suamimu ada di tanganku. Apa? Tenang saja, dia aman untuk sementara. Tapi, Mama, Papa mungkin diculik. Istriku, tolong aku. Cepat selamatkan aku tidak mau mati. Suamiku. mau menyelamatkan suamimu? Besok pagi datang ke Gunung Tianmen. Ikuti kompetisi Tianshan Global. Kompetisi Tianshan apa? Aku tidak tahu apa-apa. Hei. Xiao Bao, gimana ini? Ayahmu kenapa ditangkap? Mama, jangan takut. Kompetisi Tianshan adalah turnamen kartu top yang diadakan 10 tahun sekali. Semua orang dari dunia persilatan akan datang. Kita sepertinya sudah diincar. Terus kita harus gimana? Jangan takut, mereka tidak akan berani menyakiti ayah. Sepertinya orang-orang ini ingin memancingku keluar. Mama, ayo kita pergi bersama untuk menyelamatkan ayah. Berani-beraninya mereka menyentuh ayahku. Aku akan membuat mereka membayar darah dengan darah. Ayo. Mama, ini Gunung Tianmen. Aku sudah sebesar ini, tapi tidak tahu ada tempat seperti ini. Gunung Tianmen tersembunyi di antara awan. Dulunya adalah tempat rahasia Buddha. Orang biasa sulit menemukannya. Ayo kita naik.
Tempat ini tidak banyak berubah. Sejak aku pergi. Xiaobao, kamu bilang apa? Tidak ada. Mama, ayo kita masuk mencari ayah. Ayo kita pergi. Gila. Bocah ini keren banget gayanya. Kompetisi Tianshan. Standarnya udah serendah ini, bocah kecil juga boleh ikut. Mereka datang. Yang kuat tak punya celah, baru bisa tak terkalahkan. Chen Rong. Demi seorang pria yang gak berguna, kau nekat datang ke sini. Kau punya terlalu banyak kelemahan. Mustahil jadi dewa judi. Enak. Pak ada di sini. Xiaobao, Pak Mu, nggak apa-apa kan? Terus kita harus, gimana nyelamatin dia? Gampang banget. Kalahin semua peserta aja. Apa katamu? Kalahin semua peserta, baru mereka bakal lepasin Pak. Semua peserta? Mana mungkin itu? Lu lupa, gue bisa lihat tembus semua benda. Kalian nyari Gao Shen? Kau tahu suamiku di mana? Ikut saya, Bu. Tuan, orangnya sudah dibawa. Lin Tianlong, raja judi dengan kasino terbanyak di Asia Tenggara. Dia naik ke puncak dengan cara kotor, menipu dan mengakali orang. Menginjak banyak mayat. Benar saja, dia yang bikin ulah. Karena sudah datang. Sesuai aturan, ayo segera mulai kompetisinya. Kenapa? Lu takut? Hari ini aku akan mengambil 12 jurus pamungkas Tianmen dan menggunakannya untuk diriku sendiri. Sejak aku mati, Gunung Tianmen tidak ada yang menjaga. Kompetisi Tianshan juga jadi kacau balau gara-gara sampah-sampah ini. Kompetisi Tianshan ini benar-benar makin parah. Bahkan anjing pun bisa menggonggong seperti ini. Apa yang lu bilang? Paman, jangan merasa tersindir, ya. Lu. Xiaobao, maafkan dia. Jangan samakan diri Anda dengan anak kecil. Mama, tidak perlu bersikap baik pada orang jahat seperti ini. Dasar bocah tengik. Tuan, kakek Jin belum datang. Apa kita harus menunggunya? Tunggu dia. PH. Apa kompetisi Tianshan ini? Nggak bisa jalan tanpa dia. Kakek Jin? Apa yang dia maksud? Muridku dulu? Xiao Jin. Ada apa ini? Siapa tokoh besar yang datang? Kakek Jin datang. Kenapa kakek tua ini datang? Awalnya mau ambil jurus pamungkas Tianmen. Pas dia nggak ada. Sekarang Xiao Jin sudah setengah baya juga. Dulu, dia masih anak-anak. Kakek Jin. Anda sudah datang. Anda Nyonya Chen Rong? Saya. Berikan hadiah pertemuan yang sudah saya siapkan untuk Nyonya Chen. Baik, kakek Jin. Kartu poker emas murni ini, jangan-jangan itu, edisi terbatas yang ditandatangani langsung oleh Raja Penipu, Gao Jin? Apa-apaan ini? Barang langka seperti ini? Sudah lama di koleksi museum. Nona Chen. Ini adalah karya asli yang ditinggalkan oleh guruku. Aku mendapatkannya dengan harga mahal dari lelang. Hari ini aku berikan padamu. Xiao Jin ini. Berani-beraninya, dia pakai tanda tanganku. Buat pamer. Lingzi merah darah. Jam pasir emas. Saham kapal istana. Hadiah-hadiah ini, semuanya tak ternilai harganya. Hanya hadiah kecil. Semuanya adalah harta langka yang sulit ditemukan dimanapun. Anggap saja ini sebagai sedikit usaha untuk masa depan cerah Nona Chen. Ini. Hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Kita ini keluarga. Jangan sungkan. Mama,
Itu cuma sedikit niat baik dari Xiao Jin. Terima saja. Baiklah, baiklah. Siapa anak kecil ini? Kenapa aku merasa familiar? Mungkinkah dia? Dia mirip guruku. Guru, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hanya sedikit dari ketulusan hatiku. Terima saja. Baiklah. Anak ini memiliki bakat luar biasa. Cepat atau lambat, dia pasti akan menjadi orang besar. Terima kasih atas doanya. Xiao Bao, cepat sapa. Xiao Jin, lama tidak bertemu. Anak kecil, kamu memanggilku apa? Xiao Jin. Beraninya kamu tidak sopan pada kakek Jin. HMPH. Anak nakal ini seharusnya sudah dihajar dari dulu. Apa yang perlu dipermasalahkan? Dia mau memanggil apa saja. Itu kebebasannya. Benar. Hari ini aku melihat hantu. Kenapa mata kakek Jin ini memancarkan kebaikan? Ibu dan anak ini, sebenarnya siapa mereka? Ini terlalu aneh, kan? Hei Lin, tadi kamu bilang mau menantang ibuku, kan? Aku. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai pertandingannya. Babak pertama, Sikbo. Pertandingan dimulai. Hahaha. Aku berhasil, Deoye. Memang dewa. Hebat banget. Gimana? Mengalahkan kalian? Gampang banget. Xiao Bao, apa dia mengocok sampai angka tertinggi? MA, jangan takut. Lakukan saja seperti yang aku ajarkan semalam. Kalian berdua bisik-bisik apa sih? Cepat dong. Dia lagi ngapain sih? Pemula kayak gini, bisa ikut kompetisi juga? Sepertinya wanita ini cuma beruntung. Ini sama sekali bukan pewaris 12 jurus pamungkas Tianmen. Hadirin sekalian, menurut kalian, kompetisi ini masih perlu dilanjutkan? Begitu dimulai, tidak ada istirahat, sampai akhir. Bosan banget. Masih bengong ngapain? Cepat buka. Oke juga, kamu tidak sederhana ya. Cuma kebetulan. Ronde pertama, seri. Chenrong ini pura-pura lemah padahal jago. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dari Lin Tianlong. Lanjut, ronde ini. Yang punya poin terkecil, dia yang menang semua. Kalau sekarang lu nyerah, gue bisa sisain jari-jari lu. Pede banget. Kayaknya dia bakal keluarin 6 angka 1. Apa yang lu tahu? 6 jadi 1, itu baru kekuatan Raja Langit. 6 dadu, mana mungkin dia bisa keluarin 1 poin? Hari ini, biar semua orang lihat kemampuannya. Apa? Ini pilar tunggal penopang langit. Hahaha, di seluruh dunia, yang bisa kocok pilar tunggal penopang langit, cuma sedikit. Hahaha. Bang Long, kuat banget. Xiao Bao, jangan-jangan kita bakal kalah? MA, kita nggak akan kalah. Apalagi kalah sama orang jahat ini.
Aku tahu. Cenrong. Lu udah ketakutan sampai nyali ciut? Sujud sama gue. Mungkin. Gue kasih kalian berdua jalan keluar. Diam lu. Mama, langsung buka saja. Baiklah. Nona Chen, kau sudah selesai mengocoknya? Suara dadu kacau balau. Belum tentu hasilnya bagus. Cenrong, angka daduku sudah yang terkecil. Kenapa kau harus? Membuat dirimu malu? Cepat menyerah saja. Kakak Long mungkin masih akan mengampuni kalian. HMPH. Wanita ini pasti kalah. Kalianlah yang pasti kalah. Bocah, omonganmu besar sekali ya. Paman jahat, mulutmu bau sekali. Mama, cepat buka. HMPH. Akan kulihat apa yang bisa kau kocok. Ini adalah Phoenix di atas awan. Mama hebat. Dia ternyata juga bisa jurus ini. Wanita ini tidak sederhana. Tunggu. Bagaimana kau bisa jurus ini? Ini adalah salah satu jurus pamungkas. Dewa Judi Gaojin, raja penipu terhebat. Siapa yang mengajarimu? Jawab. Mamaku tahu banyak hal. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Justru kau. Kecanduan curang ya? Curang? Apa maksudnya curang? Hei bocah, jangan asal nuduh. Lu tahu sendiri, setiap kata yang gue ucapkan adalah fakta. Trik Lin Tianlong tidak ada celahnya. Bagaimana dia bisa tahu? Aura ini mirip banget sama guru gue. Apa hubungannya dia sama guru gue? Jangan-jangan dia. Bocah, lu mau ngapain? Semuanya, buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia mau ngapain? Terus, apa yang mau lu sampaikan? Silakan lihat. Dadu Merkuri, seorang dewa judi terhormat, ternyata mengisi dadu dengan timah. Gila, bagaimana dia bisa tahu kalau dadunya bermasalah? Lin Tianlong, buktinya sudah jelas. Lu mau mengaku bersalah atau tidak? Aku. Buktinya sudah jelas. Lu masih tidak mau mengaku? Sesuai aturan, siapapun yang curang di turnamen ini, tangannya harus ditinggalkan di sini. Panggil orang. Bawain golok ke sini. Siap. Tunggu dulu. Gue denger di kasino bawah tanah sebelah tenggara, ada aturan yang lagi ngetren, yaitu Chou Qian Chou Sue. Lu mau pilih, disedot darahnya 2000 ml, atau sesuai aturan dunia hitam, dihukum mati di laut internasional? Bocah sialan. Ngelantur lu. Anak ini masih kecil, tapi omongannya nggak main-main. Gimanapun juga bakal mati. Mau pilih yang mana? Lin Tianlong bakal mati mengenaskan. Sedot darah penipu. Hukum mati di laut internasional. Dia cuma anak SD biasa. Kok bisa tahu soal ginian? Xiao Jin, Tuan Jin. Panggil orang. Siap. Tunggu, enggak. Kenapa gue harus nurut sama dia? Tunggu dulu. Siapa bilang dadu ini punya gue? Kakek Jin, dadu ini memang bukan punya Lin Tianlong. Walaupun gue difitnah. Tapi gue memang salah pakai dadu ini. Babak ini kalian yang menang. Baik, sesuai aturan. Salah menggunakan dadu juga dianggap pelanggaran. Babak pertama, Cenrong menang. Babak kedua, Mahjong. Para pemain harap bersiap. Babak kedua, Mahjong.
Pertandingan resmi dimulai. Hei bocah, minggir sana, jangan ganggu. Orang ini, dia memang pantas jadi raja penipu nomor 1 di Asia Tenggara. Dia sudah curang sejak mengocok kartu. Bagaimanapun dikocoknya, kartu bagus selalu ada di tangannya. 13 Xiao. 4 angin besar. 1 warna. Untuk menghadapi penipu seperti ini, kita harus melawannya dengan keras. Nona Chen, Silakan buka kartu. Wanita ini jelas-jelas pemula. Hari ini dia pasti kalah. Dasar bocah sialan. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Aneh sekali. Kartu bagus yang baru saja kukocok. Kenapa semuanya hilang? Mungkinkah dia yang melakukannya? Nanti kalian bantu aku. Bantu aku menaikkan taruhan. Siap, bos. Mama, keluarkan kartu. 4 tong. Dongfeng. Kong. Ada apa ini? Dia langsung kong lagi? Kong. Ada apa ini? Apa jangan-jangan kartu bagus semua masuk ke tangannya? Gue nggak percaya dia bisa kong lagi. Papan putih. Kong. Lagi, gue nggak percaya tahayul. Kali ini lu pasti nggak bisa kong, kan? Hong Song. Kong. Lagi. Ada apa ini? Wanita ini bisa kong 3 kali berturut-turut. Hari ini gue bakal kalah besar. Bos, kalau begini terus, nggak bisa dibiarin. Siap-siap habisi dia. Ronde ini dia nggak boleh menang. Mama, keberuntungan Mama bagus banget. Bagus, bagus. sialan. Kartu apa yang dia dapat, sih? Perhatikan baik-baik. Mama gue sudah siap menang. Apa? Dia sudah siap menang? Perhatikan baik-baik. Mama gue sudah siap menang. Begitu banyak mata yang mengawasi. Chen Rong sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbuat curang. Apa dia menang karena keberuntungan? Enam tong, ya? Meskipun kamu sudah siap menang, yang akan menang tetap aku. Giliran aku. Sial. Lin Tianlong menukar kartu Mama. 6 tong. Gang Shanghai Hua. Berhasil. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menukar kartunya. Mama hebat sekali. Muncul dan menghilang tanpa jejak. Misterius dan tak terduga. Memang pantas disebut 12 jurus pamungkas Tianmen. Selamat kepada Chen Rong atas kemenangannya. Paman jahat, meja judi itu seperti medan perang. Hanya mengandalkan trik kecil, tidak akan bisa mengalahkan takdir. Kalimat ini, bukankah itu yang sering dikatakan oleh guruku? Kenapa tatapan matanya membuatku merasa takut? Xiao Jin, kamu belum menyadarinya? Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah yang menerima warisan guru? Bukan Chen Rong, tapi putra Chen Rong? Pertandingan berakhir. Chen Rong memenangkan 2 ronde berturut-turut, mengunci kemenangan dengan keunggulan telak. Sesuai peraturan kompetisi, pertandingan diakhiri lebih awal.
Pemenangnya adalah Chen Rong. Mama hebat. Aku, Dewa Judi yang agung ini, kok bisa kalah di tangan seorang wanita? Aku tidak terima. Chen Rong, ayo kita main satu ronde lagi. Kalau berani bertaruh, harus berani kalah. Jangan melanggar aturan. Kakek Jin, wanita ini pasti curang. Curang? Kalau tidak ada bukti, itu namanya kemampuannya. Chen Rong, ayo satu ronde lagi. Kita tentukan siapa yang lebih hebat. Dan juga hidup atau mati. Pemenang mengambil semua, yang kalah potong jari. Lin Tianlong, kalau lu mau main, lu harus bertaruh semuanya. Xiao Bao. Mama, tenang saja, biar aku yang urus. Kami bisa menemanimu bermain. Kalau lu kalah, Potong jari lu dan berikan padaku. aku tidak mau jari busukmu itu. Lalu, lu mau apa? Sederhana saja, lepaskan dulu ayahku. Ayahmu? Tidak masalah. Hei, Lepaskan aku. Istriku. Kalian akhirnya datang. Aku bersumpah. Aku tidak akan berjudi lagi mulai sekarang. Aku sudah menyusahkanmu dan Xiao Bao. orangnya sudah kukembalikan pada kalian. Sekarang, katakan apa maumu. Apa yang mereka inginkan? Memotong jari terlalu murah untukmu. Kalau kau kalah, aku akan membuatmu hidup menderita seperti mati. Bagaimana? Kau setuju? Kau saja tidak sebanding dengan Jari Bang Long. Berani-beraninya kau mengancam. Benar-benar cari mati. Diam. Xiao Bao, jangan bicara sembarangan. Mama, aku tidak. Hanya menang 2 putaran kecil. Sudah berani mengklaim hidup dan matiku? Bocah. Kau tidak mencari tahu siapa aku? Siapa dirimu? Raja neraka yang akan memberimu jawabannya. Apa katamu? Xiao Bao. Xiao Bao. Cari mati. Anda tidak apa-apa? Pergi sana. Aku tidak apa-apa. Bagus sekali. Anehnya, tidak licin kok. Oh, ternyata paman yang terpeleset ya. Sebaiknya lu berani bertaruh, berani kalah. Kalau tidak, lu kalah satu ronde lagi, lu akan terserah kami. Dasar bocah. Apa hak lu? Bernegosiasi denganku? Dia tidak pantas bernegosiasi denganmu. Bagaimana kalau aku? Kakek Jin, ini urusan pribadi kami. Lin Tianlong, kalau kalah ya akui saja. Mau untung tanpa modal? Apa lu pikir Nona Chen mudah dibodohi? Aku tahu aturan mainnya. Tapi bocah ini... Mama, paman jahat tidak mau main lagi. Ayo kita pulang dan makan. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Ronde ketiga harus dilanjutkan. dia tidak pantas mengajukan permintaan. Kalau begitu, apa aku pantas? Mama, itu Xiao Tian. Siapa dia? Mama, dia Xiao Tian. Xiao Tian? Kakak seperguruan, lu datang. Kemarin aku menerima surat. Tulisan tangannya persis seperti guru. Guru. Surat itu bilang, memintaku mencari bukti kejahatan Lin Tianlong. Di kompetisi Tianshan, kita akan menghukumnya. Aku curiga surat ini ditulis oleh guru. Tulisan tangannya mirip sekali. Cara bicaranya juga sama. Kakak seperguruan, memang ada seseorang di sini yang sangat mirip guru. Siapa? Lihat anak itu. Anak ini dari mana? Dia anak Chen Rong. Chen Rong? Mirip. Tatapan mata dan auranya sangat mirip. Xiao Tian, apa yang kuminta kau siapkan? Sudah siap? Anak kecil, surat ini kau yang tulis? Xiao Tian, kenapa kau masih merokok? Aku tidak ada yang mengawasimu, begitu? Tidak sayang paru-parumu? Guru,
Benar-benar kau. Kalau aku sampai tahu kau berbuat nakal lagi, pintu ada di sana. Pergi sendiri. Sepanjang hidupku, hanya guru yang benar-benar baik padaku. Guru, aku tahu aku salah. Aku tidak akan merokok lagi nanti. Guru, bagaimana bisa? Sudah. Beberapa hal butuh waktu panjang untuk diceritakan. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan Lin Tianlong ini. Orang itu sangat sombong dan tidak masuk akal. Xiao Tian, kau cari semua bukti kejahatan Lin Tianlong. Keluarkan semuanya. Sisanya biar aku yang urus. Guru, Cepatlah. murid mengerti. Lin Tianlong, ibuku setuju denganmu. Lanjutkan pertandingan putaran ketiga. Kenapa tidak bekerja sama dari awal saja? Tapi kalau kau kalah, kau harus menerima sanksi. Tindakanku, Lin Tianlong, disaksikan langit dan bumi. Coba katakan, dengan apa kau akan menghukumku? Lin Tianlong. Barang-barang ini cukup tidak untuk menghukummu? Bagaimana kau mendapatkan buku rekening ini? Ini buku rekening ganda, kan? Baiklah, aku setuju denganmu. Tapi kalau aku menang, kerugian apa yang harus kalian tanggung? Kamu bilang? Mulai hari ini, Tianmen akan berganti nama menjadi Lin. Tangan kalian semua yang hadir harus dipotong satu. Apa katamu? Tangan semua yang hadir dipotong satu. Apa katamu? Lin Tianlong, permintaan itu dariku. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tanganmu. Aku bahkan tidak sudi melihatnya. Xiao Bao, Tidak masalah. Lin Tianlong. Akan kulakukan seperti yang kau katakan. Kalian yakin? Mau bertaruh sebesar ini demi anak ini? Kalau dia kalah, Tianmen akan berpindah tangan. Kalau guru kalian tahu, pasti tidak akan tenang di kuburan. Hahaha. Kalau kau yang kalah, Kau harus memotong kedua tanganmu. Aku bisa mengalahkannya kapan saja. Xiao Jin, Xiao Tian, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Masalah guru adalah masalah kami juga. Anda adalah pendiri 12 jurus pamungkas Tianmen. Untuk menghadapi sampah seperti ini, membunuh ayam pakai pisau sapi. Gue pasti bakal bantai dia. Kalian sudah selesai bicara belum? Bisa dimulai sekarang. Ayo. Ronde terakhir. Poker. Akhirnya tiba juga permainan kartu andalan gue. Setelah kompetisi ini selesai, seluruh Tianmen akan jadi wilayah gue, Lin Tianlong. Ronde ini, gue pasti menang. Ronde ini menggunakan sistem duel taruhan tetap. Chip awal kedua belah pihak, 5 juta penuh. Jika salah satu pihak kehabisan chip, pertandingan berakhir. Tidak masalah. Sekarang, silakan kedua belah pihak memeriksa kartu. Aturan pemeriksaan kartu ini lumayan fleksibel. Ya, jebakan yin-yangnya lengkap juga. Di kompetisi Tianshan gue ini, masih berani pakai trik kotor seperti ini? Lin Tianlong ini, ada sesuatu juga, ya. Baik, karena tidak ada keberatan dari hadirin sekalian, maka pertandingan resmi dimulai. Taruhan dasar 100.000, tanpa batas atas. Kedua belah pihak silakan pasang taruhan. 100.000. 1 juta. 1 juta. Orang ini benar-benar percaya diri. Bagikan kartunya. Permainan ini sudah ditentukan. Bagikan kartunya. Permainan ini sudah ditentukan. Sepertinya, Lin Tianlong sudah sangat siap. Siap pun dia, apa peduli? Melawan guru kita, dia pasti kalah. As hati. Awal yang bagus. Bagus.
Bos, layar terhalang anak itu. Tidak terlihat apa-apa. Cenrong. Kamu lihat kartu saja. Lama sekali. Kartunya jelek sekali. Jelek atau bagus, tergantung cara mainnya. Ada orang yang punya kartu bagus, tapi mainnya tetap kacau. Dasar anak nakal. As hati bicara. Cenrong. Belum terlambat kalau kamu menyerah sekarang. 1 putaran. 500.000. Ikut. King Sekop bicara. 500.000. Kayaknya lu cukup percaya diri. Ya. Aku ikut 500.000. Tambah lagi 500.000. Hari ini keberuntungan gue bagus. As wajik lagi. Cenrong. Gue punya sepasang as. Nih. Jangan-jangan dia. MA, apa kita dapat straight flush? Dasar bocah nakal. Lu tahu apa itu straight flush? As wajik bicara. 1 juta. Ikut. Masih berani ikut? Lu enggak berpikir. Lu benar-benar dapat straight flush, kan? Bagus. Gue suka. Orang yang kejam dan enggak banyak omong. Hahaha. Tris as. Cenrong. Lu pasti kalah. Belum tentu. Paman jahat. Lihat baik-baik. Kartu mama cuma kurang 1 kartu lagi untuk jadi straight flush. Coba tebak. As sekop terakhir itu ada di tangan lu atau di tangan mama? Tentu saja ada di tangan gue. Lu harus pikir baik-baik. Mau lanjut atau enggak? Jangan sok misterius. Gue tahu kartu lu ada di tangan gue. Tangan bayangan tersembunyi. Saatnya panen. Jangan banyak omong. Ronde ini gue olin. Ronde ini gue olin. Mama, kita ikut. Buka mata lu lebar-lebar dan lihat. Apa itu kemenangan mutlak? Sekop 4. Ini yang lu bilang, kartu kemenangan mutlak? Mana mungkin? Sekop as gue mana? Kemana perginya? Bilang. Lu nyari ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Lu curang. Paman, lu punya bukti? Fitnah. Tapi harus bayar chip 2 kali lipat lo. Pasti ulah lu. Lin Tianlong. Lu harus berani kalah kalau berani bertaruh. Selamat kepada Cenrong atas kemenangannya. Wah, istriku. Lu hebat banget. Ini semua berkat Xiao Bao. Ini benar-benar Xiao Bao. Ayah, jangan berjudi lagi. Begitu kamu duduk di meja judi, permainan dimulai. Hidup dan mati bukan lagi di tanganmu. Aku tahu. 10 kali berjudi, 10 kali kalah. Meja judi itu memang lubang tanpa dasar yang memakan orang. Menang itu kebetulan. Kalah itu takdir. Panggil orang. Siap. Guru. Kunci Lin Tianlong di kantor penegak hukum. Dengan standar tertinggi, layani dia sesuai hukum. Siap. Tidak. Jangan. Aku tahu aku salah. Tenang saja. Kakek Jin, kumohon, berbaik hatilah. Beri aku kesempatan. Kamu berkali-kali menjebak orang. Membuat berapa banyak keluarga tak bersalah hancur berantakan? Aku difitnah. Jelas-jelas mereka sendiri yang serakah dan suka berjudi. Apa hubungannya denganku? Masih berani membantah? Bukti sudah jelas. Sebaiknya kamu jujur. Sekarang pergi menyerahkan diri. Mungkin masih ada jalan keluar. Baik. Hari ini aku mengaku kalah. Benar saja. Semua menang kalah bukanlah kebetulan.
Apalagi keberuntungan. Sejak di kasino, kita sudah terjebak dalam jebakan berlapis yang dirancang Tianba dan Chunning. Kalau tidak ada bantuan Xiao Bao, malam itu, kita tidak akan bisa lolos. Sayang, aku bersumpah, aku tidak akan berjudi lagi. Aku percaya padamu. Tunggu. Coba lu bilang. Jelas-jelas trikku sangat hebat. Kenapa aku masih kalah darinya? Triknya biasa-biasa saja. Setelah 3 ronde, tidak ada yang terlalu mengejutkan. Ibuku mengalahkanmu. Itulah kehebatannya. Lu tidak terima? Aku tidak terima. Trikmu memang sempurna. Tapi tubuh manusia pasti punya kelemahan. Aku meneliti trik judi setiap hari. Trik judiku tidak ada celahnya. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah jadi raja penipu. Kamu salah. Kelemahanmu ada pada keserakahanmu yang tak kau sadari. Keserakahan yang tak kusadari? Apa aku tidak ada bedanya dengan penjudi lainnya? Meskipun menjadi raja penipu, esensinya tidak berubah. Pada akhirnya, tetap akan kalah pada keserakahan sendiri. Anak ini benar-benar guru kita. Tidak berubah sedikit pun dari dulu. Bocah, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Atian, Xiao Jin, bawa dia pergi. Baik, guru. Kedua tangannya, potong dan jadikan pelajaran. Ampun, ampun, ampun. Guru, benar-benar kamu. Guru, kenapa kamu ada di tubuh anak ini? Di kehidupan sebelumnya, aku memenangkan chip terakhir di perairan internasional. Pada saat yang sama, peluru juga menembus jantungku. Itu semua kami tahu. Setelah bangun, aku masuk ke tubuh anak ini. Oh, jadi begitu. Judi sesaat, kalah seumur hidup. Saat terbangun dari mimpi, penyesalan sudah terlambat. Hidup kembali, aku akhirnya mengerti. Guru. Xiao Jin, Atian, kalian harus ingat, keserakahan akan menghancurkan diri sendiri. Tidak berjudi itu menang. Kalau bisa kembali, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di kapal itu lagi. Guru. Kami mengerti. Sayang, Xiao Bao dan kedua bos ini. ada hubungan apa ya? Aku kok merasa hubungan mereka tidak sederhana. Aku juga tidak tahu. Tapi, sejak kamu kalah judi dan ditangkap, Xiao Bao jadi banyak berubah. Ini semua salahku. Xiao Bao pasti ketakutan. Suamiku. Mama, aku lapar. Ayo kita pulang. Anak baik. Ayo kita pulang. Ajin, Xiao Tian, kalian tidak usah mengantar. Guru, apa kamu akan kembali? Tidak. Guru, kamu harus sering-sering kembali ya. Posisi penguasa Tianmen akan selalu kami sediakan untukmu. Anak baik, jika ada takdir, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa, guru. Guru, Kok kalian datang? guru. Kamu tidak menyambut kami ya? Xiao Bao, siapa itu? Ayah, teman-temanku datang. Sudah datang. Kok masih bawa-bawa barang sih? Cepat masuk. Makan. Teman-teman Xiao Bao ini benar-benar tidak sungkan. Iga babi asam manisku. Kalian sisakan sedikit dong. Kami sisakan, kami sisakan. Kalau tidak cukup, aku ambilkan dari mangkuku, aku berikan satu untukmu. Cukup tidak? Tidak apa-apa. Hari ini makan sepuasnya ya. Ayo, kita bersulang. Ayo, bersulang. Ayo, 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 ayo. Bersulang.